Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriani dari kelas AB2 dengan NIM 217. Di sini saya ingin membahas mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen Pak Denny Indra Purnamakoto, SIP MM. Langsung saja, di sini rangkuman yang saya ingin sampaikan mengenai pembahasan manajemen bisnis, pengertian manajemen bisnis, dan contoh penerapannya yang baik. Semua orang bisa menjalankan bisnis asal memiliki modal, mereka bisa memulai usahanya. Namun, apakah usaha yang dijalankan bisa berjalan dengan baik, itu lain cerita. Dalam bisnis ada banyak komponen yang diatur agar mencapai tujuan bersama dan mendulang keuntungan. Bisnis bisa berjalan dengan baik karena di dalamnya ada sistem yang berjalan dengan baik. Umumnya sistem itu berhubungan dengan manajemen bisnis yang baik, diikuti dengan inovasi yang terus dilakukan tanpa henti. Singkatnya, manajemen bisnis harus ada dalam setiap usaha meski skalanya mikro sekalipun. Pengertian manajemen bisnis: manajemen adalah sebuah proses merencanakan, mengorganisasi, sampai mengendalikan kegiatan apapun termasuk usaha. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya. Sementara itu, untuk manajemen bisnis merupakan proses perencanaan hingga pengendalian kegiatan usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dan memaksimalkan hasil yang didapat. Singkatnya, manajemen bisnis adalah kegiatan pengaturan di berbagai sektor yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil maksimal. Semua bisa berjalan dengan baik kalau ada kerjasama yang baik di dalam sistem dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Oke, di sini jenis manajemen yang diperlukan untuk bisnis. Komponen di dalam perusahaan ada banyak dan setiap bagian memiliki manajemen atau pengaturan yang berbeda-beda. Secara umum, manajemen dalam bisnis berbagi menjadi beberapa hal di bawah ini. Pertama, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah pengaturan yang dilakukan untuk menyeimbangkan arus masuk dan arus keluar. Segala hal terkait dengan keuangan termasuk penjualan, pembelian, utang, dan piutang harus dicatat dengan baik untuk memudahkan pemeriksaan dan pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, manajemen SDM. Dalam perusahaan besar, pasti ada banyak orang yang akan bekerja dan terlibat secara langsung di dalamnya. Kalau semua orang tidak ada sistem yang mengatur, kekacauan akan terjadi. Misal, tidak datang tepat waktu hingga tidak mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan job description yang diberikan. Itulah kenapa ada pekerjaan manajer hingga orang di bagian HRD. Adanya pekerjaan itu akan memudahkan pengaturan sumber daya manusia yang dimiliki. Tanpa pengaturan yang baik, tujuan atau target dari perusahaan yang akan sulit tercapai. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Pemasaran juga harus diatur dengan baik. Kalau sampai orang yang bekerja di pemasaran ini tidak mampu melakukan pekerjaannya, produk akan sulit laku. Kenapa? Manajemen pemasaran sangat penting untuk menentukan aneka strategi agar produk diterima dan menarik perhatian calon konsumen. Yang keempat, manajemen operasional.
Manajemen operasional berhubungan dengan kegiatan sehari-hari dan produksi. Misal, operasional untuk pembuatan barang mulai dari bahan baku sampai ke mesin dan listrik. Selanjutnya, untuk belanja perusahaan seperti kertas hingga pantry, semua harus diatur dengan baik agar kegiatan di perusahaan berjalan lancar. Kemudian saya ingin menyampaikan di sini mengenai contoh penerapan manajemen bisnis yang baik. Manajemen bisnis bisa berjalan dengan baik kalau beberapa poin di bawah ini diterapkan, bahkan sebelum usaha mulai dibuat. Yaitu, kita harus memahami jenis usaha yang dilakukan sejak awal. Anda harus bisa mendeskripsikannya dengan baik mulai dari lokasi sampai kemungkinan hambatan yang akan terjadi. Kemudian, Anda harus melakukan analisis produk dan persaingan dagang yang akan terjadi. Analisis dibutuhkan untuk menentukan aneka strategi yang baik dalam membuat produk sampai ke ranah promosi. Selanjutnya, melakukan pemasaran yang tepat. Pemasaran bisa dilakukan dengan media sosial atau membuat konten baik tulisan maupun video. Selanjutnya, selalu melakukan pengecekan pada laporan keuangan. Kalau belum ada orang yang bekerja sebagai akuntan, bisa menggunakan aplikasi akuntansi agar proses pencatatan berjalan dengan baik. Kemudian, kita harus selalu melakukan evaluasi pada produk dan SDM pada jangka waktu tertentu. Evaluasi dilakukan untuk meminimalkan kesalahan yang lebih parah. Oke, sampai di situ saya akan menerapkan manajemen bisnis yang harus dilakukan dengan baik sejak awal usaha dilakukan. Dengan menerapkan manajemen bisnis, berbagai sektor bisa berjalan dengan baik dan minim sekali terjadi kesalahan yang membuat berbagai sektor berantakan. Apabila saat ini Anda sedang menjalankan bisnis, ada baiknya kuatkan masalah manajemen bisnis ini dengan baik. Kalau Anda bisa melakukannya di berbagai sektor baik keuangan sampai SDM, peluang bisnis berkembang akan besar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.